Well, hello guys. Sekarang udah ada bersama gua produk dari Dimension Studio X Eastern Model. Yes, ini Bemular dari Ultraman version, tapi gua nggak tahu ini versi yang manga atau versi yang anime. Karena gua sendiri juga belum buka isinya apa. So, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, gua akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang action figure ini. Oke, action figure ini sendiri juga rilisnya udah 2 tahun lalu, kira-kira 2020 atau ya 2020-an lah. Cuman, gua baru bongkar ini sekarang dan baru mau bahas sekarang. Dimension Studio dan Eastern Model sebenarnya sudah membuat beberapa ya action figure Ultraman yang lainnya. Cuman ya karena gue lebih tertarik ke Bemularnya, gue ngerasa brand-brand lain kayak Trizero, Sentinel itu nggak bikin yang Bemular, jadi ya cuma mereka doang yang bikin. Jadi gue ambil Bemularnya dari mereka nih. Karena gue udah punya Ultraman dari Trizero, gue juga udah punya Ultraman yang lain dari Sentinel. Untuk lengkap aja Bemularnya gue ambil dari sini. Secara box, ini sebenarnya boxnya gede banget sih dibandingin yang Trizero punya. Kalau yang Trizero tuh kayaknya cuma segini-segini, ini gede banget sih. Oke, bisa kalian lihat sendiri ini komparasinya ya. Boxnya berarti ini gede gila sih Dimension Studio ini bikinnya. Gua nggak tahu apakah 1/6-nya Bemular itu benar lebih tinggi dari Ultraman yang lain. Ya, gue juga belum tahu sih. Tada! Oke, sebelum gue lanjut lebih jauh, gue akan cerita sedikit tentang Bemular. Berapa penting nggak tokoh Bemular itu? Bemular punya sejarah yang sangat penting di Ultraman Universe. Kaiju pertama yang menjadi lawan Ultraman di original seriesnya tahun 1966, Bemular. M78 星雲の宇宙人からその命を託されたハヤタ隊員、ベータカプセルで宇宙人に変身した。マッハ5のスピードで空を飛ぶ。強力なエネルギーであらゆる敵を粉砕する不死身の男となったのだ。Bemular sendiri juga pernah muncul di beberapa series Ultraman lainnya. Bemular adalah monster yang berasal dari planet M35 atau M35. Kesamaan Bemular versi manga dan anime ini dengan versi sebelumnya, dia tetap muncul sebagai musuh atau lawan pertama Ultraman. Tapi kalau Bemular yang ini kayaknya beda jauh deh. Karena Bemular yang versi Ultraman manga atau anime ini, dia punya tujuan. Tapi gue mau kasih tahu tapi takutnya gue spoiler. Oke, kalau gitu kita langsung buka aja. Wait, sebelum buka gue mau kasih tahu dulu. Ini produknya license ya. Dimension Studio X Eastern Model made in China. Dan oke, jadi let's go kita buka. Oke, kita dapat manual book instruction ya. Kita lihat ya. Oke guys, kalau misalkan dari bentuknya ternyata kita udah lihat kan. Ini Bemular versi manga. Oke, jadi ada 2 bagian di sini. Oke, untuk urusan artikulasi, gue serahkan ke Sadam. Let's go! Oke Kak Cia, sekarang kita akan lihat artikulasi figur ya. Aduh, ini ganteng banget sih emang. Tapi gue nggak koleksi sih, tapi ganteng banget. Oke, kalau dari atas sih bisa dilihat ya standar ball joint di headnya. Pasti bisa muter-muter gini. Lihatnya bisa sampai sini. Agak kurang sih artikulasi dongkak leher ke atas, cuma kalau ke bawah bisa lebih jauh lagi. Di bagian bawah lehernya juga ada ball joint lagi kayaknya, jadi bisa ada artikulasi di leher juga. Kalau di tangan, tangannya bisa naik sampai sini, dan juga ada butterfly joint-nya, jadi bisa maju sedikit untuk pose-pose kayak Iron Man gitulah, yang tangannya mau nembak laser. Untuk apa ini namanya? Armor bagian pundaknya, dia ada joint-nya sendiri, bisa dilihat di kamera.
bisa digoyak-goyangin, jadi nggak nutupin pergerakan artikulasi tangannya. Untuk artikulasi sikunya sih oke ya ternyata, bisa sampai masuk segini tangannya. Dan nggak ganggu sama armor pundak kayak ini. Jadi aman lah untuk artikulasi tangannya. Untuk ab crunch mungkin bisa maju ke dalam sedikit. Aduh, gila ini mainan keren, cuma tajam minta ampun, jadi hati-hati ya. Banyak parts tajam lah soalnya dia. Nongkrong ke atasnya cuma segini doang, agak limited, cuma untuk siluet figurnya biar nggak rusak sih keren sih tetap ini. Tapi ya nggak apa-apa lah kalau gitu. Oke, kalau di bagian perut ke bawah bisa maju sampai segini. Dan kalau ke atas bisa ditarik dongkrak sampai segini. Jadi termasuk ini dia ya. Limited artikulasi cuma masih termasuk oke. Nggak yang, aduh nggak bisa dimainin sama sekali. Kalau kita lihat di kaki, dari pinggang sekarang ya, atau paha nih, bisa dinaikin, oh cuma sampai segini doang dia. Nggak bisa split dia, cuma ya emang Bemüller juga di serinya atau di manganya jarang akrobatik banget. Dia lebih kan floating kalau berantem. Oke. Untuk kaki ya bisa naik sampai segini. Ke depan juga aman. Oh, kalau ke depan aman sih dia. Untuk nendang ke depan. Kalau ke belakangnya juga lumayan aman. Jadi nggak keganggu. Kalau di bagian kaki, kakinya sih emang bentuknya juga aneh ya, bukan nggak kayak Ultraman suit yang lain. Kalau yang lain, suit yang lain kan isinya orang di dalamnya, jadi bentuk kaki ya kaki orang. Tapi karena dia alien, agak spoiler maaf, cuma dia bentuk kaki ya artikulasi lebih beda lah, kayak pakai sepatu hak tinggi gitu. Tapi bisa maju ke depan, bisa naik sedikit, bisa belakangnya bisa nyatu gini mungkin. Untuk nunjukin pas dia lagi flight mode, dua-duanya bisa begitu. Jadi ntar kalau misalnya kalian mau pose-posein, bisa pose-pose keren juga, walaupun sedikit terhambat di bagian pahanya sini. Oke, kalau misalkan kita lihat ya, ini gila, ini ciamik banget. Tapi yang pasti ini kalian semua wajib punya, dan waktu gua keluarin dari boxnya sendiri itu displaynya aja udah kakinya melayang, karena Bemüller itu jarang banget nampakin kakinya di darat ya. Jadi posenya dia tuh selalu kakinya udah gini nih. Bisa aja sebenarnya bikin oh enggak sih, aneh. Nah, dia masalah gini. Begini. Wow, ini besi. Ini besi sih. Kalian yang belum punya ini atau nggak kebagian ini, kalian rugi banget. Ini action figure yang ciamik, kalian harus punya. Kalian harus wajib punya, apalagi kalau misalkan kalian itu penggemar beratnya Ultraman. Gue suka konsep pertama dari Ultraman yang versi manga ini, yang akhirnya dijadikan anime ini. Itu menggabungkan konsep Ultraman sama armor-armor gitu, jadi kayak sedikit agak-agak kayak Iron Man ya sebenarnya. Enggak sih. Oke, waduh, ini gue komparasiin sama yang punya Sentinel. Jadi ini Ultraman versi Sentinel ya, seperti namanya Sentinel. Sama Dimension Studio, kayaknya ternyata ini size-nya jauh banget sih. Makanya pantesan sekarang gue baru sadar kenapa boxnya gede banget. Kalau dibilang materialnya sih kurang lebih hampir sama kayak yang versi Sentinel, diecast, yes. Jadi gimana? Menurut kalian ciamik nggak? Kalau gue sebagai penggemar Tokusatsu, harusnya gue punya sih. Dan ini wajib. Kenapa? Supaya koleksi Ultraman kalian bisa lengkap yang seperenam. Nah, kalau gue tuh selalu suka kalau action figure gue tuh ada ceritanya. Jadi, gue akan taruh dia di sini. Hup. Tara. Yes. Oke. So guys, inilah produk ciamik-ciamik ini. Thank you kalian udah menonton. Jadi sampai jumpa lagi di action figure yang akan gue bongkar lagi di lain waktu. Ya.
Thank you buat waktu kalian semua. Seperti biasa, kalian juga bisa share pendapat kalian tentang action figure ini. So, love you all, peace and signing out.